Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan memaparkan tentang hasil diskusi ruang kolaborasi modul 1.4, yaitu studi kasus disiplin positif. Bersama anggota kelompok 2 yang terdiri dari Pak Eki, Pak Ihsan, Pak Hendi dan Ibu Yeni. Serta Fasil Ibu Ana Widiati. Selamat menyimak. Untuk kasus 1 secara garis besar ceritanya sebagai berikut, Ibu Santi, seorang guru matematika dan wali kelas 8, sedang sakit sehingga tidak bisa mengajar. Ibu Eni, yang baru 2 tahun menjadi guru SMP, menggantikannya. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, bersikap seenaknya dan tidak mengindahkan Ibu Eni. Meskipun Ibu Eni mencoba bersikap ramah dan mengingatkan mereka untuk mengerjakan tugas, Vivi dan Natali tetap tidak menghormatinya dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk menanyakan laporan dari Ibu Eni. Setelah berdiskusi, Vivi dan Natali mengakui kesalahan mereka dan menyarankan untuk mengadakan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas, terutama sikap saling menghormati. Mereka juga berencana mengirim email kepada Ibu Eni dan memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan, bahwa mereka ingin Ibu Eni menjadi guru pengganti jika diperlukan di masa depan. Jawaban kami untuk setiap pertanyaan terkait studi kasus tersebut, kami sajikan sebagai berikut. Kasus yang kedua, garis besar dari cerita adalah, Sabrina bangun terlambat dan salah mengenakan sepatu coklat ke sekolah, melanggar aturan yang mengharuskan sepatu hitam. Pak Lukman, gurunya, menegur Sabrina dan meminta sepatu sesuai aturan. Sabrina menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan rumahnya jauh, namun Pak Lukman tetap menegaskan aturan tersebut. Meskipun Sabrina memohon, Pak Lukman tetap memerintahkan Sabrina untuk melepas sepatunya dan belajar tanpa sepatu seharian. Akhirnya, Sabrina malu dan berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jawaban kami untuk setiap pertanyaan terkait studi kasus tersebut, kami sajikan sebagai berikut. Untuk studi kasus yang ketiga, secara garis besar bercerita tentang Ibu Dani yang sedang mengajar bahasa Inggris, ketika ia melihat Fajar tidur-tiduran dan tidak memperhatikan. Ia meminta Fajar maju dan mengerjakan soal di papan tulis, tetapi Fajar hanya berdiri diam dan bermain dengan spidol. Setelah menyuruh Fajar duduk kembali, Ibu Dani mengingatkan agar Fajar memperhatikan pelajaran. Fajar sering tidak memperhatikan dan nilainya rendah. Ketika ditegur, Fajar hanya mengatakan tidak tahu, membuat Ibu Dani merasa kecewa dan lelah karena usahanya tidak dihargai. Jawaban kami untuk setiap pertanyaan terkait studi kasus tersebut, kami sajikan sebagai berikut. Untuk studi kasus yang keempat, secara garis besar ceritanya tentang Anto dan Dino yang bertengkar saat bermain basket, dan Dino merusak kemeja Anto. Guru piket melerai dan membawa mereka ke kepala sekolah, Ibu Suti. Ibu Suti menenangkan Dino dan mengajaknya berpikir tentang cara lain untuk menyelesaikan masalah. Ibu Suti bertanya pada Dino apakah dia bersedia memperbaiki kesalahan terhadap Anto, dan Dino setuju. Anto meminta kemejanya diperbaiki, dan Ibu Suti menyarankan Dino untuk belajar menjahit dari Pak Irfan, guru tata busana. Dino setuju dan memperbaiki kemeja Anto. Pada akhir hari, Dino dan Anto terlihat bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Jawaban kami untuk setiap pertanyaan terkait studi kasus tersebut, kami sajikan sebagai berikut. Terima kasih kami ucapkan karena telah menyimak video ini hingga tuntas. Semoga hasil diskusi dalam studi kasus budaya positif ini bermanfaat untuk kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.